Oke? Kamu lihat halaman 66 seluruhnya. Halaman 66 Bapak terangkan atau kita bahas kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh temanmu tadi, kelompok 7. Jadi kelompok 7 membahas yang bagian C ya, bab 2. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Membangun itu apa artinya? Membuat apa lagi? Menciptakan, ya. Apa lagi? Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan membangun. Tapi kalau perubahan yang buruk itu tidak membangun, malah itu lawannya. Terus kehidupan yang demokratis. Demokratis itu asal katanya demokrasi. Masih ingat arti demokrasi? Asal kata demokrasi itu apa? Demos dan kratos. Demos apa artinya? Rakyat. Kratos pemerintahan. Berarti demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Kalau menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu disebut demokrasi. Jadi kalau demokratis itu perilakunya. Misalnya bermusyawarah, menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat, seperti itu ya. Mari kita lihat yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Kenapa penting? Karena dengan demokratis itu adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, oleh sebab itu mari kita uraikan makna dari membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Apa arti hukum? Aturan, apa lagi? Mengatur, apa lagi? Peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan disertai oleh sanksi yang tegas. Siapa yang bisa mengulangi? Atau Bapak ulang dulu terus kamu harus bisa mengulangi. Hukum itu adalah peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan disertai oleh sanksi yang tegas. Angkat tangan. Gimana? Belum bisa juga? Perhatikan sini. Setelah ini Bapak akan menunjuk, kamu harus bisa mengulangi. Kalau enggak Bapak suruh nyanyi ke depan. Hukum adalah peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan disertai oleh sanksi yang tegas. Sudut belakang. Hukum adalah peraturan yang terdiri dari pemerintah dan sanksi tegas. Perintah bukan pemerintah ya. Perintah dan larangan yang disertai oleh sanksi yang tegas. Sudut sana. Larangan tegas. Jadi ada peraturannya dulu ya. Peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan disertai oleh sanksi yang tegas. Jadi persamaan kedudukan di muka hukum itu siapa saja yang bersalah harus dihukum. Jangan seperti kenyataan sekarang ini yang nampak oleh kamu.
Orang yang punya uang bisa membeli hukum. Jadi hukum itu jadinya seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa artinya dulu? Ya, bagus. Ya. Ketika orang miskin melanggar hukum, maka hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi ketika orang kaya, berduit, pejabat, artis yang banyak uang, hukum sangat sulit ditegakkan karena adanya oknum. Ya. Oknum itu bisa jaksa, bisa hakim, bisa polisi. Nah, itu oknum. Tidak seluruh aparat hukum itu yang mau menerima sogok. Cuman kadang-kadang kita melihat jelas di depan mata kita, ya. Jadi hukum itu tidak boleh berbeda, harus sama, baik dia kaya maupun miskin. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya keputusan itu betul-betul dibuat secara bersama melalui musyawarah. Tidak boleh memaksakan pendapat, menghormati pendapat orang lain, menghormati orang berbicara ketika di dalam rapat atau dalam musyawarah, ya. Dan keputusan itu harus kita jalankan. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri. Terus halaman 67, distribusi pendapatan secara adil. Nah, pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kamu tahu kejadian di Rempang, di Batam? Bagaimana kejadiannya itu? Jadi masyarakat Rempang itu masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Tapi dengan adanya perjanjian pada waktu 2001-2004, ya. Ya, waktu itu bahwasannya kawasan itu dijadikan kawasan industri. Cuman masalahnya penduduknya sudah banyak bermukim di situ. Seharusnya pemerintah memberikan kalau mau direlokasi harus ganti rugi itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya masyarakat yang direlokasi kan tinggalnya di pantai. Nah, mungkin dia tinggal di rumah susun. Dia akan punya alat pancing, jala segala macam di mana mau ditempatkan. Nah, paling tidak dia harus direlokasikan rumahnya ya di tanah mereka itu. Kan tidak seluruhnya harus diambil oleh pemerintah untuk pengusaha. Nah, di sini kan seolah pemerintah lebih mengistimewakan investor dibandingkan dengan masyarakat setempat. Apalagi orang Melayu itu sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Nah, jadi adilnya kalau seandainya masyarakat itu diberikan relokasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya kalau mereka itu menjadi nelayan di pantai, maka relokasinya harus di pantai juga. Biar mudah untuk mencari nafkah, kan seperti itu, ya. Nah, jadi ini permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat itu harus diberikan betul-betul keadilan dan kemakmuran. Jangan keadilan itu hanya untuk orang kaya atau pengusaha asing. Nah, itu namanya distribusi pendapatan secara adil. Terus kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bebas berbicara, kita bebas menulis, tetapi harus dengan penuh tanggung jawab. Kepada siapa dipertanggungjawabkan? Yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kepada masyarakat, yang ketiga pada diri sendiri. Jangan ada seolah kita berbicara itu mengandung dosa, menuduh orang yang berbuat tidak misalnya. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menutup mulut orang yang berpendapat.
Misalnya memenjarakan Rocky Gerung misalnya, karena beliau itu kan sering mengkritisi pemerintah. Ya, mengkritisi presiden itu boleh, karena presiden itu kan adalah pejabat negara. Kalau dia tidak benar, boleh dikritisi, asalkan jangan pribadinya. Kalau pribadinya dijelek-jelekkan itu baru tidak boleh. Jadi mengkritisi itu kebijakannya. Seperti itu. Ya. Terus halaman 69. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Pertanyaan Bapak, apa beda dulu perilaku dengan sikap? Kalau perilaku itu sama dengan perbuatan. Kalau sikap? Sifat. Apa lagi? Apa beda sikap dengan perilaku? Kalau sikap itu masih abstrak, belum nampak. Tapi kalau perilaku adalah ya perwujudan dari sikap. Apa contohnya? Semua pelajaran yang Bapak berikan itu kan kamu simpan ya dalam akal, dibenarkan oleh hati nurani. Jadi tersimpan aja baru. Itu namanya sikap. Tapi ketika kamu berbuat, itulah yang disebut dengan perilaku. Misalnya sikap membantu orang lain, itu kamu tanamkan dalam hati, dalam diri kamu. Itu sikap baru. Nanti ketika teman kamu sakit, barulah kamu pergi menjenguk. Pas waktu kamu pergi menjenguk kan nampak sikap perbuatan kamu. Itulah yang disebut dengan perilaku. Jadi perilaku itu adalah perwujudan dari sikap. Jadi sikap itu tidak nampak. Mari kita lihat. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Contoh kamu di sekolah. Ya.